kita dalam bertani secara organik itu harus melindungi flora fauna yang ada di sekitar, dan yang utama adalah melindungi generasi kita yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Sufyan Adi Cahyono, biasa dipanggil Sufyan. Umur saya 24 tahun. Di sini saya sebagai pemilik sayur organik Merbabu, sekaligus ketua dari kelompok tani Citra Muda. Saya tinggal di Dusun Sidomukti, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Awal mula mungkin seperti generasi muda kebanyakan itu, apa sih pertanian itu juga melekat di diri saya waktu itu, karena mungkin pertanian itu nggak keren, pertanian itu panas-panasan. Itu yang membuat awal mula saya nggak tertarik di bidang pertanian. Kemudian saya perlahan kuliah di Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW Salatiga. Dari situ saya mulai enjoy, mulai menikmati bahwa pertanian itu banyak sekali potensi yang bisa digali, sampai saya mendirikan sebuah unit usaha budidaya sayuran dan pemasaran sayuran organik. Jadi semester 2 itu ada program kewirausahaan bagi mahasiswa. Di situ saya mengambil topik pemasaran sayuran organik. Karena apa? Karena bapak saya ini sudah bertani organik sejak tahun 2007, namun terkendala dengan pasar. Jadi hasil sayuran organik yang kami tanam, karena kita belum punya pasar yang bagus, kita jualnya ke tengkulak. Dan ke tengkulak itu harganya kadang bagus, tapi banyak nggak bagusnya, itu sering dipermainkan harganya. Sehingga saya berinisiatif bagaimana saya bisa membranding sayuran yang kami tanam, kita bisa menciptakan sistem pasar sendiri yang kami beri nama sayur organik Merbabu itu. Untuk pertanian sekarang ini sudah berbeda seperti dengan pertanian yang zaman dulu. Kita bertani sekarang sudah enak, kita bisa memanfaatkan teknologi informasi, kita bisa mengakses semua pertanian, semua ilmu-ilmu pertanian, baik itu tutorial ataupun cara-cara yang lain, itu bisa kita aplikasikan di pertanian kita. Kemudian juga bertani itu kita bisa istilahnya bebas, tidak terikat oleh apapun, tidak terikat oleh waktu. Kita bisa menikmati, kalau pas capek ya kita istirahat itu. Jadi enjoy lah kita bertani itu, dan setiap hari selalu ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, tidak monoton gitu. Teknologi informasi yang kami gunakan itu paling banyak adalah media sosial. Karena sekarang ini tidak ada batasan kita berinteraksi dengan media sosial. Selain kita bisa berinteraksi dengan teman, dengan yang lain, kita juga bisa menawarkan produk. Nah, awal mula itu saya berinisiatif kenapa menggunakan media sosial Instagram sebagai pemasaran, karena dengan menggunakan Instagram kita bisa menampilkan kebun kita, bisa menampilkan proses-proses saat menanam, saat perawatan, sampai panen, sehingga konsumen bisa mengetahui bahwa sayuran yang kami tanam ini kita tanam secara organik dan menyehatkan. Jadi saat ini saya sering make HP itu untuk moto aktivitas atau moto produk, kemudian kita upload di media sosial kami.
waktu itu saya jualan sayuran masih offline, masih rumah ke rumah, jadi ngantar sayuran keliling itu pas awal mula sebulan dapat 300.000. Tapi dengan kita sekarang bisa memanfaatkan media sosial, alhamdulillah pendapatan kami meningkat. Sekarang sebulan bisa dapat sekitar 200-an juta rupiah omsetnya. Pemasaran media sosial ini kita pasarkan langsung ke konsumen. Jadi sistemnya delivery order, konsumen bisa memesan sehari sebelumnya, kemudian kita panenkan, terus kita antarkan langsung ke konsumen. Untuk pemasaran kami saat ini mulai dari perumahan, rumah ke rumah, kemudian ke resto, ke hotel, ke supermarket. Untuk wilayah distribusi kami meliputi daerah-daerah di Jawa Tengah, ada di Semarang, Magelang, kemudian merambah ke Jogja, ke Solo, ke Jabodetabek, ke Jawa Timur, dan juga ke Kalimantan. Jadi di sayur organik Merbabu sendiri ini kita basicnya adalah pertanian keluarga. Nah, Bapak ini berperan di bagian produksi, jadi yang menata pola tanam dan juga menata produksi. Selain itu juga Bapak ini sebagai penasihat kelompok tani yang memberikan arahan, memberikan nasihat kepada teman-teman pemuda tani yang lain. Kemudian ibu saya ini ada di bagian penyediaan barang dan juga bagian pasca panen. Jadi beliau yang menerima order, kemudian menyiapkan sayuran untuk siap diantarkan. Dengan kita membranding produk, itu kita bisa memberikan edukasi juga kepada konsumen. Jadi tidak hanya mungkin kita jumpai di pasaran, oh ini wortel, tapi dengan kita branding SOM, oh ternyata ini produk wortelnya SOM, oh ternyata memang dibudidayakan bagus, dibudidayakan secara organik. Nah, dari situ konsumen bisa menjadi loyal dan meningkatkan istilahnya profit kami. Secara pengemasan juga kita kemas dengan rapi, dengan bagus, itu juga menambah daya tarik konsumen untuk membeli produk kami. Di sini kita membudidayakan sekitar 50 jenis sayuran, mulai dari sayuran daun, kemudian ada sayuran bunga, sayuran buah, sayuran umbi, dan masih banyak lagi. Kita di sini menanam di lahan seluas kurang lebih 10 hektar. Ini kita kelola bareng-bareng bersama teman-teman kelompok tani. Kita menanam sayuran itu dengan sistem pertanian organik, jadi kita tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia sintetik. Dari pupuk itu kita buat sendiri, kita olah menjadi kompos. Dari pupuk kandang itu kita olah menjadi pupuk organik, kemudian kita juga memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini, itu kita buat menjadi pestisida nabati. Kemudian untuk proses budidayanya, kita ada menggunakan tanah, kita cangkul, kemudian kita tanam, kita beri perawatan seperti kita memupuk menggunakan pupuk organik cair yang juga kita buat sendiri. Kemudian pengendalian hama secara ramah lingkungan kita manfaatkan, ada tanaman refugia, ada pestisida nabati, kemudian ada lagi agensi hayati, semua bersifat alami. Sampai dipanen, kita sortasi, kita grading, dan siap diantarkan sampai ke konsumen. Permintaan sayuran organik ini semakin meningkat
saya tidak bisa sendiri untuk memproduksi. Kami butuh tim, sehingga kami ajak teman-teman pemuda di sini untuk yuk kita bareng-bareng menanam sayuran organik. Sekarang kita ada sekitar 30 pemuda yang ada di sini. Kita tergabung dalam kelompok Tani Citra Muda. Kegiatannya mulai kita membuat pupuk bersama-sama, membuat pestisida, sampai kita budidaya sayuran secara organik. Jadi teman-teman di sini itu juga mereka bangga menjadi petani karena itu kita bisa menyediakan bahan makanan, apalagi yang organik, bisa menyehatkan semuanya. Jadi saat ini tren pasar dunia itu satu adalah yang utama tentang kesehatan, terutama untuk bahan pangan. Ini sudah sangat peduli terhadap apa yang mereka makan. Salah satunya adalah kesehatan. Nah, dari kesehatan ini yang sekarang ini banyak dicari konsumen adalah produk-produk organik. Salah satunya sayuran organik. Nah, kemudian di dalam pertanian organik ini kita harus memegang 4 prinsip yang harus dilaksanakan oleh para pelaku organik. Yang pertama adalah prinsip kesehatan, baik itu kesehatan tanahnya, sayurnya, petaninya, sampai ke konsumen. Kemudian ada prinsip kedua adalah prinsip ekologi. Jadi di dalam pertanian organik kita sebisa mungkin dalam budidaya harus secara ramah lingkungan. Kemudian ada juga prinsip ketiga, yaitu prinsip keadilan, di mana seharusnya produk-produk organik ini bisa terjangkau oleh semua kalangan. Jadi image yang semula organik itu harganya mahal, kedepannya harus diubah menjadi organik itu adalah terjangkau. Dalam artian dari tingkatan petani ini harganya menguntungkan, sampai ke konsumen harganya rasional untuk dibeli. Dan yang keempat adalah prinsip perlindungan, di mana kita dalam bertani secara organik itu harus melindungi flora fauna yang ada di sekitar, melindungi musuh alami, dan yang utama adalah melindungi generasi kita yang akan datang. Dalam bertani itu kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis, kita harus kreatif, karena kita juga bergantung dengan alam. Kemudian juga kita patut bersyukur kita tinggal di Indonesia dengan iklimnya, dengan sumber daya alam yang luar biasa. Kita bisa menanam apapun, kapanpun, dimanapun, kita manfaatkan. Dan kita yakin dengan generasi-generasi muda, dengan para petani muda milenial, Indonesia bisa menjadi lumbung pangannya dunia. Untuk teman-teman pemuda, terutama yang bertani, ini tetap semangat, karena setiap orang itu membutuhkan makanan, dan yang bisa menghasilkan makanan itu dari sektor pertanian. Jadi tetap semangat teman-teman semua, salam yang muda yang bertani. Harapan saya untuk usaha kami bisa semakin diterima konsumen dan juga bisa semakin bertumbuh. Banyaknya konsumen yang mengkonsumsi produk kami, harapan saya juga semakin banyak petani-petani yang ikut bergabung menanam sayuran secara organik. Terima kasih telah menonton video ini, semoga menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe.